sebenarnya datang ke sini mau sekolah minggu. Itu apaan ya, Kak? Ini aku bawa kue untuk aku makan nanti setelah selesai sekolah minggu loh. Kayaknya enak, boleh bagi satu enggak? Tapi nanti untuk akunya kurang, gimana ini? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ya deh, nggak apa-apa, kasih satu. Kan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbagi. Aduh, senangnya. Terima kasih, Kak. Tapi kan karena kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, ini kita simpan dulu ya. Oke, Kak, nanti kita baru Oke. makan. Ya, oke adik-adik, sekarang kita sapa dulu ya, Kak ya. Iya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya semua luar biasa tentunya. Ya, pastinya karena ada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sekarang kakak mau sapa adik-adik. Nanti kalau kakak bilang sekolah minggu, luar biasa, yes, yes, yes. Oke ya, kita coba ya, sekolah minggu. Luar biasa, yes, yes, yes. Oke adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Adik-adik pasti tahu kan? Oke, yang tahu kita nyanyi sama-sama. Yang tidak tahu, mari kita belajar bersama-sama sambil bernyanyi. Oke, yuk kita angkat lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Semuanya bangkit berdiri ya. Jutaan jiwa dalam dosa, dahaga akan firman Allah. Ceritakan tentang kasih Kristus dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Lihat sekilas gereja kita yang perlu kita tolong segera. Mengajak mereka bersekutu dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, maju sekolah minggu, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Kita nyanyikan bait yang ketiga ya. Gunakan karunia Tuhan untuk menjangkau yang tersesat. Mari mengajar dan membantu dalam sekolah minggu. Maju sekolah minggu, maju sekolah minggu, pasti gereja bertumbuh, pasti gereja bertumbuh. Mari kita bertekad satu, maju sekolah minggu. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita berdoa, karena segala sesuatunya harus dimulai dengan doa. Ya pasti dong Kak, kita harus berdoa. Sebelum berdoa, kita menyanyikan satu buah lagu, kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Ya adik-adik, kita angkat lagu pujian ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami, dalam hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku Buat anugerah-Mu Tuhan. buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
lagi adik-adik ya, kita katakan terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh dengan semangat memuji Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh tekun mendengarkannya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Masih semangat ya memuji Tuhan? Harusnya masih semangat. Pasti Adik-adik, dong. kita mau mengangkat satu buah lagu pujian. Kembali kita bernyanyi Kami Puji dengan Riang. Oke adik-adik ya, semua kita bernyanyi, kita mau memuji Tuhan dengan riang. Yuk yang di rumah yuk, kita memuji Tuhan. Boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang menghidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ya, Kita angkat pujian ini lagi ya, kita katakan kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. ya oke adik-adik, masih semangat ya memuji Masih Tuhan. dong. Iya, Kak Inta, kita mau nyanyi yang lebih ini lagi ya. Adik-adik semua harus lebih semangat lagi bernyanyinya ya. Kita mau katakan
Kalau senang. anak Tuhan, Jadi anak Tuhan. iya. Dan Nanti nggak boleh bohong, disambung kan? dengan Kita sambung dengan hati-hati gunakan tanganmu, Oke, kakimu. adik-adik yang semangat ya. Kita tetap memuji Tuhan dengan semangat. Oke, yuk kita nyanyikan ya, aku senang jadi anak Tuhan. Semua harus buat gerakannya. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Katakan bohong-bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita angkat lagi ya pujian dulu ya. Kita katakan aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Katakan bohong-bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. 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 Ya. Adik-adik kita mau tetap bernyanyi memuji Tuhan ya. Kita mau katakan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan Tunjuk kakinya. kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Oke, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Yang terakhir, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu Guru, Kak Pesta, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, pasti Oke. dong. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya harus tertib ya. Ambil Alkitabnya di rumah, terus kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita jadi anak Tuhan yang ya baik di hadapan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Oke, sebelumnya kita nyanyi satu lagu pujian ya. Nyanyi apa Kak Anita? Baca kitab suci, Doa tiap hari. Yuk kita angkat lagu pujian ini.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. kita nyanyikan sekali lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, terima kasih untuk segala kebaikan, untuk segala berkat-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai pada pagi hari ini, Kau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun secara online ya Tuhan. Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya semuanya itu berkenan bagi-Mu ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang melawat kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat dan kepintaran bagi kami, agar kami boleh memahami firman yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Renungan bagi kita pada minggu ini diangkat dari kitab Yakobus. Yakobus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yakobus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Semua buka perjanjian baru. Jangan ada yang buka perjanjian lama. Ayo adik-adik yang di rumah, buka Alkitabnya. Yakobus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak akan bacakan bagi kita semua. Adik-adik yang di rumah boleh mengikuti dengan mengeluarkan suara. Kita baca secara bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita,
Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Jadi yang dikasih Tuhan, siapa di sini yang memiliki mulut? Yo, angkat tangan. Yang di rumah, yo, angkat tangannya. Nah, di dalam mulut kita ini apa saja yang terdapat di dalamnya? Oh iya, benar. Ada gigi. Ada apa lagi? Ada gusi. Ada apa lagi? Oh iya, luar biasa, pintar-pintar. Ada lidah. Nah, lidah. Coba dilihat lidahnya. Oh, enggak bisa ya? Kita masing-masing memiliki lidah. Ya. Lidah kita ini besar atau kecil? Adik-adik. Ya. Lebih besar mana lidah atau telapak tangan? Ayo, coba diukur-ukur. Wah, ternyata lebih besar telapak tangan. Kira-kira lebih besar mana lidah atau kepala? Oh, lebih besar kepala ternyata. Oh, berarti lidah itu kecil ya. Nah, kita kan masing-masing punya lidah. Nah, adik-adik, kira-kira lidah itu fungsinya untuk apa sih? Ya. Tuhan kan menciptakan kita. Tuhan juga menciptakan lidah kita. Kira-kira untuk apa Tuhan menciptakan lidah kita, adik-adik? Ya. Untuk apa? Oh, untuk makan. Woi, benar. Untuk icip-icip makanan. Kalau mama lagi buat donat, kita bisa icip-icip. Ya, kita cicipin. Enak apa tidak donat mama? Kalau mama lagi masak rendang, kita bisa cicip rendangnya. Kalau mama masak empempe, kita bisa icip cukanya bagi orang Palembang. Ya, atau orang Jambi. Ya. Atau kalau mama lagi masak ondel-ondel, ya, atau beli makanan, pesan, ya, kita bisa menyicipinya. Dengan lidah kita bisa mencicip rasa manis, asin, pahit, macam-macam pokoknya. Itu yang pertama fungsi lidah. Lalu yang kedua apa lagi? Oh iya, pintar-pintar anak sekolah minggu ini. Wah, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Ya, ternyata lidah juga adalah fungsinya untuk kita bicara, ngomong. Nah, di sini masalahnya adik-adik. Kalau lidah kita yang tadi lebih kecil atau lebih besar dari telapak tangan? Hah? Lebih besar? Oh, salah. Lebih kecil. Oh iya, salah pokoknya ya. Lebih kecil ternyata ya. Yang lidah yang lebih kecil dari telapak tangan ini, ternyata kalau berbicara, dia dahsyat. Ya. Mengapa? Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif, kita bisa gunakan lidah kita untuk misalnya berdoa. Ya. Kita berdoa, kita mengeluarkan kata-kata, Tuhan Yesus berkati Papa, Tuhan Yesus berkati Mama, berkati Encik Koko atau kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati pendeta, berkati negara kami, berkati pekerjaan Papa. Banyak yang bisa kita doakan dengan lidah kita. Atau tadi juga lidah bisa kita pakai untuk apa lagi? Iya, nyanyi, mantap. Ya, lidah kita bisa pakai untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Seperti tadi lagu apa? Bohong, 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 itu dosa. Ya. Lalu nyanyi apa lagi? Aku senang. Ya. Banyak lagu yang bisa kita nyanyikan. Seperti tadi ya, seperti hari ini kita memuji Tuhan. Kita menggunakan apa? Mulut kita bisa menggunakan lidah kita. Kita bisa memuji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Kita bisa nyanyi. Ya, pakai lidah kita. Apalagi yang bisa kita pakai dengan lidah dalam berkata-kata, ya, dalam ngomong. Oh iya, kita bisa menasihati teman kita. Kalau teman kita melakukan kesalahan, dia berbuat dosa, kita bisa katakan, enggak boleh gitu. Nanti Tuhan marah, anak Tuhan enggak boleh gitu. Kita bisa pakai lidah kita untuk mengingatkan teman kita. Atau kita juga bisa pakai lidah kita untuk kalau teman kita lagi sedih, misalnya mainan kesayangannya rusak, atau binatang peliharaannya, kesayangannya, kucingnya, atau doginya hilang.
ya, dia sedih, dia nangis. Kita bisa katakan, oh jangan nangis. Ya, kita bisa menghibur dia. Kita bisa kasih kata-kata motivasi. Kita bisa menyemangati dia. Jadi luar biasa ya lidah kita ini adik-adik ya. Meskipun dia kecil, meskipun dia nggak sebesar telapak tangan, tapi kuasanya, dampaknya luar biasa. Itu yang positif. Tapi hati-hati adik-adik. Kalau lidah kita ini tidak kita gunakan untuk memuji Tuhan, maka dia bisa mendatangkan hal yang tidak baik. Misalnya apa? Dengan berkata-kata, kita bisa menggosipin orang. Ayo, siapa di sini yang suka gosip? Ayo, jujur, ayo ngaku. Angkat tangan, ayo. Ya. Oh, enggak ada baik-baik semua ini ya. Luar biasa semua. Ya, bisa juga menggosip, menjelek-jelekkan teman. Tahu kau enggak ya si Tono itu orangnya gini-gini loh. Juara dia tuh karena nyontek loh. Bisa seperti itu. Ya. Atau lidah kita juga untuk yang negatif, ya. Kalau kita pakai, dia juga bisa kita gunakan untuk membuli teman. Ini contoh yang tidak baik, ya. Teman kita bully, kita bilang, kamu ini ya, udah ngejelek, ya, bau lagi, ya. Kita bisa membuli teman kita, menjelek-jelekkan dia, menghina dia, ya. Itu contoh yang nggak baik, ya. Nanti Tuhan marah. Jadi adik, hati-hati dengan lidah kita. Ya. Ketika kita tidak menggunakannya untuk memuji Tuhan, maka lidah ini bisa dipakai untuk menjelekkan, ya, memaki-maki atau juga ya mencaci, membuli orang dan lain sebagainya. Nah, untuk itu adik-adik, atau lidah juga bisa kita pakai untuk berbohong seperti lagu kita tadi. Bohong-bohong itu dosa, ya. Sekarang kan sekolahnya lagi pada online, ya kan? Lalu kita lagi online di kamar, ya di kamar kita masing-masing, di depan laptop, ya. Lalu papa atau mama ngomong, "Nak, kok kamu sih di kamar terus? Keluar dong, kerjain ini, bantu mama, bantu papa, tolong dong." Lalu kita jawab, "Ma, sorry ya, aku lagi sekolah online." Padahal lagi main game, padahal lagi main sosial media. Ya, itu namanya bohong. Itu pakai lidah juga kita berbohong. Ya, jadi adik-adik, mari kita gunakan lidah kita untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Bukan hanya untuk mengecap, bukan hanya untuk mencicip, bukan hanya untuk merasakan makanan, tetapi juga untuk berkata-kata, untuk berbicara yang memuji, memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan nyanyian kita, dengan perkataan-perkataan yang baik, lalu juga kita berdoa bagi orang-orang lain, bagi di sekitar kita atau bagi siapapun dengan menggunakan lidah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Berkatilah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga ya Tuhan, kami boleh menggunakan lidah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Ajar kami, tolong kami senantiasa, sehingga setiap ucapan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, hanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Papa dan Mama kami. Berikan kesehatan bagi mereka, berikan umur panjang bagi mereka, berikan juga sukacita. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, bahkan juga berkati persekutuan mereka dengan Tuhan. Bagi Koko ataupun Enci maupun adik-adik kami ya Tuhan, bagi Cece kami juga, berkati mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kasih-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Untuk bangsa dan negara kami juga ya Tuhan, berkatilah, berkati para pemimpin kami, berikan hikmat dan takut akan Tuhan dalam menjalankan, mengurus bangsa kami ini. Berkati juga gereja ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan, ya, seluruh jemaat juga ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya Engkau yang menyertai, memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Saud Raja Gugup. Oke, kita di rumah menjaga lidah perkataan kita ya, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita melalui perkataan kita. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, kita bernyanyi Bahasa Cinta.
pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, andaikan kulakukan. Kita mau katakan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa Bapa kami, berkat akan disampaikan oleh Pendeta Saud Raja Guguk, dan kita bernyanyi Bapa terima kasih. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Jadi yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah, serta pertolongan dan penyertaan dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, menuntun, dan menjaga kamu sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Ya, puji Tuhan. Ya, oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan di ibadah sekolah minggu. Oke, bye-bye. Selamat hari Minggu, Tuhan Selamat memberkati. Minggu.